بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال: فصل: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah di malam hari yang insya Allah diberkahi oleh Allah, kita dipertemukan kembali oleh Allah, diberikan kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu, salat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir berjamaah, dan dilanjutkan mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan mempelajari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita duduk di satu perkumpulan, di satu majlis, yang mana di majlis tersebut kita mempelajari syariat Nabi Muhammad. Karena yang kita baca di sini isinya syariat Nabi Muhammad. Kita mempelajari agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu amalan yang luar biasa di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita banggakan. Kita harus senang, kita harus syukuri nikmat ini, karena di antara banyak orang kita dipilih sama Allah untuk bisa duduk di tempat ini, baik dengan kesibukan atau dengan kelalaian. Ada orang yang tidak lalai, maksudnya dia sibuk, tidak bisa duduk di masjid untuk mempelajari, untuk mendengarkan syariat Nabi, sibuk. Mungkin sekarang masih di jalan, kena macet mungkin. Tapi kita tidak, alhamdulillah, Allah luangkan waktu kita sehingga kita bisa mendengarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lain yang Allah lalaikan. Jangankan nak duduk di majlis taklim, salat maghrib lagi lewat kali.
Tapi alhamdulillah ini bukan untuk kita membanggakan diri kita, bukan. Tapi agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan kita kira kita bisa duduk di masjid, i'tikaf di masjid, rumah daripada rumahnya Allah sambil mendengarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang biasa, tidak. Ini adalah perkara yang luar biasa. Yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena perkara urusan seperti ini sangat dicintai, disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi demen. Nabi itu paling demen kalau lihat umatnya mau membaca, mau mendengar, mau mempelajari syariat beliau. Itu Nabi paling demen. Nabi paling demen sama wong yang galak belajar. Sama wong yang galak duduk di majlis taklim. Itu Nabi paling demen. Oke, jangan kita anggap ini rutinan mingguan biasa. Cuma rutinan mingguan. 2 minggu sekali atau seminggu sekali malam minggu ada majlis taklim di masjid. Daripada di rumah hadir bela. Jangan. Kita jangan anggap ini atau jangan kita pandang sebelah mata. Kita harus agungkan nikmat ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, salah satunya kita bisa duduk di masjid, di rumah daripada rumahnya Allah, mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Kita ini Pak statusnya berarti talibul ilmi, penuntut ilmu. Status kita ini sekarang penuntut ilmu. Hadis pujian dari Nabi untuk penuntut ilmu banyak. Penuntut ilmu tidak mesti cuma di pondok pesantren atau di madrasah atau ketika kita masih muda. Tidak ada batas umur, tidak ada batas waktu untuk menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai meninggal aku masih akan statusnya talibul ilmi, penuntut ilmu. Kenapa? Saking banyaknya pahala janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang statusnya talibul ilmi, penuntut ilmu. Jadi insyaallah kita di setiap minggunya ada aktivitas majelis taklim di masjid kita hadiri dengan niatan kita menuntut ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita ingat lagi, ini adalah nikmat yang besar dari Allah, bukan sembarangan nikmat, sehingga kita makin terima kasih, makin kita syukuri, insyaallah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Safinatun Najah, kita berada di fasal ketiga. Setelah fasal bab ketiga, bab pertama menjelaskan tentang rukun Islam, bab kedua menjelaskan tentang rukun iman. Alhamdulillah sudah kita kaji semua itu. Bab ketiga menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Jadi sebelum beliau menutup pembahasan tentang akidah atau tentang tauhid, dan sebelum beliau memulai pembahasan tentang hukum bagaimana kita bersuci, karena kitab Safinatun Najah ini isinya adalah kitab fikih. Bagaimana kita bersuci, wudu, tayamum, mandi wajib, macam-macam najis, itu yang akan kita kaji. Ya, di pertemuan mendatang sudah masuk. Di pertemuan mendatang, kita sudah masuk ke tanda-tanda orang itu baligh atau orang itu mulai dewasa. Sudah masuk ke bab fikih. Penutup dari bab tauhid adalah
bab yang menerangkan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah itu saking penting dan saking agungnya, banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 37 kali. Diulang 37 kali di 30 juz kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena saking apa istilahnya agung makna kalimat la ilaha illallah. Nabi besar Muhammad SAW di salah satu hadisnya beliau pernah bersabda bahwasannya la ilaha illallah yang berada di hati setiap orang mukmin, orang yang beriman itu lebih mulia dari Ka'bah sekali. Kita ngagumi Ka'bah luar biasa. Tapi kita sama tetangga, sama saudara, sama teman misalkan kita sakiti, kita zolim, itu percuma. Kata Nabi, kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam hati seorang mukmin itu lebih mulia dari Ka'bah sekali. La ilaha illallah. Lebih mulia. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang akan mengeluarkan seorang hamba dari api neraka walaupun dia sudah dibakar di api neraka ratusan tahun. Yang akan mengeluarkannya la ilaha illallah. Diriwayatkan bahwasannya ketika Allah sudah selesai pencucian atau pensucian orang yang di dalam api neraka, sebelum Allah segel surga, pintu surga Allah segel, pintu neraka Allah segel, itu Allah perintahkan neraka untuk mengeluarkan semua orang yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Api neraka jahanam diriwayatkan goyang. Untuk apa? Goyang, melemparkan orang-orang yang udah gosong di dalamnya, tapi di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Dikeluarkan. Tidak mungkin abadi di api neraka yang di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Walaupun dia zalim, fasik, macam-macam lah udah. Semua amal maksiat pernah dia lakukan. Amal taat dan hati yang pernah dia lakukan. Misalkan. Tapi ada la ilaha illallah dalam hatinya. Muhammadur Rasulullah. Tidak bakal kekal abadi di api neraka. Pasti keluar. Saking mulianya kalimat la ilaha illallah. Saking mulianya itu. Pasti keluar. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi mengirim pasukan untuk berperang. Nabi kirim, Nabi tidak ikut. Di pasukan tersebut ada sahabat Nabi yang bernama Usamah. Usamah bin Zaid. Adu senjata, berkecamuk perang ini. Usamah lagi duel dengan satu musyrik, kafir. Usamah dibantu sama temannya. Ketika pedang musuh itu jatuh, pedang orang kafir ini nyampak. Udah kalah, udah terpojok. Tinggal ditebas sama Usamah, dia mengucapkan langsung la ilaha illallah. Orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman Usamah melepaskan pedangnya, tidak jadi. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Usamah ini kan udah ke pojok nih, jelas-jelasan istilahnya. Kalau menurut logika ini jelas-jelasan, biar tidak dibunuh cepat-cepat mengucapkan la ilaha illallah. Macam Firaun
Fir'aun pas nak ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun pas ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala itu beriman dia. Nah, cuman imannya itu pertama sudah telat waktunya karena ruhnya sudah melewati ghorgoroh, melewati tenggorokannya, dan kalimatnya pun masih kalimat yang menunjukkan imannya terpaksa. Dia tidak mengatakan aku iman dengan Allah atau tiada Tuhan selain Allah, tidak. Apa kata Fir'aun? Amantu billadzi amana bihi Banu Israel. Aku iman dengan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi dalam kalimat takrir, pengakuannya saja itu ada gengsinya Fir'aun. Makanya tidak diterima imannya, ditenggelamkan sama Allah. Nah, ini orang kafir, musyrik ini persis lah istilah. Sudah di ujung pedang Usama, pedang dia udah jatuh, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di tengah peperangan, Pak. Kamu Usama tetap ditebas, tetap dibunuh. Balik ke Madinah, sampailah cerita itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar sama Nabi. Nabi marah. Nabi panggil Usama. Nabi senderkan Usama. Wahai Usama, kata Nabi, aqataltahu ba'da maqal la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da maqal la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Diulangi terus sama Nabi. Ya Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sampai berkali-kali. Usama ngomong, oi coba be aku waktu itu belum lahir. Atau coba aku waktu itu belum masuk Islam. Saking takutnya dengan murka Nabi Muhammad SAW. Murka karena apa? Karena Usama membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, Usama sempat ngebela, jelaskan. Klarifikasi istilahnya. Ya Rasulullah, indama qalahu muta'awwidan. Dia mengucapkan itu takut dari ujung pedang, udah di ujung pedang. Apa jawab Nabi? Asyaqaqta an qalbi. Apakah kau harus belah dulu dadanya? Bisa dijingok. Benar tak? Ikhlas apa tidak? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, innama nahkumu bidzawahir wa nakilu ilallahi as-sarair. Yang jadi hukum patokan kita yang zahir, yang nampak. Dia mengucapkan la ilaha illallah, itu yang harus kita jadikan hukum, jadikan patokan. Urusan hatinya mau karena takut mati, tidak ikhlas, itu urusan dia sama Allah. Apakah kau nak belah dulu dan nyingok ikhlas apa tidak? Kata Nabi. Kata Usama, saking murkanya Nabi, aku berharap, coba aku belum lahir pada saat itu. Saking marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tadi sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas, harga dirinya haram untuk dipermalukan. Tidak boleh kata Nabi. Semua jadi haram ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urusan hati batin itu urusan dia sama Allah. Nabi itu hidup di Madinah, tahu banyak munafiknya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa min ahlil madinati maradu ala nifaq. Kata Allah, wahai Muhammad, dari penduduk kota Madinah itu ada munafik. Munafik di zaman Nabi itu, Pak, artinya batinnya, dalamnya kafir. Islam cuma di mulut.
Kalau sama Nabi dia sholat, kalau di rumah dia tidak sholat. Di depan Nabi dia mesem, senyum, di belakang Nabi siap nusuk Nabi. Allah sebutkan ada munafik di kota Madinah. Tapi Nabi tidak periksa. Nabi tidak jadikan mata-mata, misalkan coba kalian Nabi sebarkan mata-mata. Siapa munafik? Tidak. Kenapa? Karena yang diperintahkan sama Allah untuk menghukumi secara zahir. Tidak tidak mencari-cari yang batin. Itu urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kalimat la ilaha illallah sampai disebutkan 37 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa arti la ilaha illallah? Arti dari la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Arti dari la ilaha illallah bahwasannya tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu menurut keyakinan kita. Orang Muslim, mukmin, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi menurut orang kafir, ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, berarti kan ada Tuhan tiga. Makanya arti dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Itu arti dari kalimat la ilaha illallah. Jadi ini semua mencakup ke semua agama istilahnya. Ke wong kafir atau wong yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, kena kalimat la ilaha illallah. Dinafikan juga keyakinan mereka. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Ada Tuhan selain Allah? Ada menurut keyakinan wong sesat. Ada Tuhan selain Allah. Menurut keyakinan agama selain Islam, ada Tuhan selain Allah. Mereka yakin itu, ada Tuhan selain Allah. Walaupun keyakinan itu batil, sesat, tidak benar. Kalau arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka artinya kurang mencakup ke semua keyakinan. Oke, kata ulama, arti dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Ini mencakup semua keyakinan. Keyakinan yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, kena kalimat ini. Dinafikan keyakinan mereka. Karena sesungguhnya Tuhan yang pantas untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda sedikit. Cuman beda sedikitnya itu dalam maknanya. Beda sedikit, tapi sedikit itu dalam maknanya. Jadi arti dari la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya adalah tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah, itu hanya mencakup umat Islam. Iya, kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Umat Islam, umat lain atau agama lain meyakini ada Tuhan selain Allah. Makanya artinya kurang mencakup, kurang umum. Kata ulama, arti yang lebih mencakup, lebih umum, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Ini masuk ke semua agama. Tuhan kalian tidak pantas untuk disembah.
Artinya apa? Tidak pantas untuk disembah, berarti bukan tuh Tuhan. Nah itu langsung menafikan sekaligus. Menafikan ketuhanan Tuhan mereka dan menisbatkan, menetapkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Artinya Tuhan kalian yang kalian yakini mereka adalah Tuhan itu tidak pantas untuk disembah. Artinya bukan Tuhan. Artinya bukan tuh Tuhan. Udah apa-apa Pak Ustaz? Apa ngomong ke mereka Tuhan kalian. Seakan-akan kita meyakini mereka punya Tuhan. Tidak apa-apa. Allah di Al-Quran menggunakan kalimat tersebut. Ini perumpamaan dengan sesuatu yang mustahil namanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Seandainya kata Allah, di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, kata Allah, seandainya ada Tuhan selain Allah, maka alam semesta ini akan hancur. Seandainya ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya arti dari kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk ke semua agama, ke semua keyakinan, menafikan semua yang dituhankan oleh keyakinan-keyakinan selain agama Islam, ketika Tuhan mereka tidak pantas untuk disembah, sama dengan Tuhan mereka bukan Tuhan. Tuhan mereka bukan Tuhan. Ini muter-muter kalimatnya. Kalau agak pening sambil makan dah apa. Biar sambil cerna makanan sambil cerna juga. Kenapa? Kalau Tuhan mereka tidak disembah berarti tidak pantas disembah, berarti bukan Tuhan, karena Tuhan itu untuk disembah. Tuhan itu bukan hanya untuk jadi simbol, bukan hanya figur. Nauzubillah, misalkan makhluk dong kalau figur. Tuhan itu untuk disembah. Ketika kita menafikan Tuhan mereka tidak pantas untuk disembah, sama dengan kita menafikan Tuhan mereka. Tuhan kalian tidak pantas untuk disembah. Berarti bukan Tuhan. Yang pantas untuk disembah hanya Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kandungan makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi luar biasa isi kalimat tersebut. Makanya fadilahnya sangat banyak sekali dari kalimat la ilaha illallah. Wa fadailuha la tuhsa. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah itu tidak terhitung, banyak sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan dinisbatkan oleh Al-Imam An-Nawawi daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, sehari semalam 3 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat tersebut bisa menghapus dosa yang dia lakukan di hari itu. Luar biasa. Nah, kita alhamdulillah tadilah berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah. Berarti alhamdulillah insyaallah dosa yang kita lakukan tanpa disengaja, berarti amal laku maksiat, habis itu la ilaha illallah 3 kali. Kemudian itu enggak baca Allah diakal-akali, Ini maksudnya untuk dosa-dosa yang tanpa disengaja kita lakukan. Sehingga kita tidak bertaubat tidak minta ampun dari dosa tersebut. Dosa padahal kita tidak tahu, misalkan, padahal kita harus tahu. Nah, itu tetap dosa kan? Nah, tidak tahu kita. Apa yang menghapusnya?
Salah satunya la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kalau dosa kita lakukan dengan sengaja, itu main-main nantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis Imam Nawawi Al-Bantali menisbatkannya kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali sehari semalam, maka kalimat la ilaha illallah 3 kali yang dia ucapkan tersebut jadi penghapus untuk dosa yang dia lakukan di hari itu. Kemudian dari tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Beliau ini dulunya ulama Yahudi, kemudian masuk Islam. Cuman pas beliau nyampe ke Madinah, Nabi baru selesai dikubur. Jadi beliau bukan sahabat, namanya Ka'ab. Bukan sahabat, tapi hidup di zaman Nabi. Hidup dari zaman Nabi. Hidup dari zaman Nabi. Kenapa beliau tidak masuk Islam dari awal? Bapaknya itu sengaja nyingit ke beberapa lembaran Taurat yang di situ ada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Maulid Diba, ada Maulid namanya Maulid Ad-Diba. Di situ beliau riwayatkan An Ka'bil Ahbar, Allamani abi at-Taurah illa sifran. Abaku, ayahku ngajari aku Taurat kecuali beberapa lembar disimpan sama bapak. Falamma mata abi, ketika bapakku mati, aku buka, penasaran, apa dia ini yang tidak diajari ke aku. Tak taunya di situ fa idza fihi na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di situ isinya sifat-sifat Nabi Muhammad. Selesai beliau baca, cepat-cepat siap-siap ke Madinah. Kalau salah beliau dari Yaman, kalau tidak salah. Ke Madinah, sampai di Madinah, sahabat baru selesai ngubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan takdir ketemu Nabi di dunia. Tapi sezaman dengan Nabi, tak ketemu dengan Nabi. Jadi beliau masuk Islam setelah menguasai Taurat. Beliau suka nyampaikan ke kita isi-isi dari Taurat. Salah satunya ini, kata beliau, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, laula man yaqul la ilaha illallah, wahai Musa, kalau bukan karena ada orang-orang yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la sallatu jahannama ala ahli dunya, maka akan aku tuangkan api neraka jahanam ini ke dunia karena banyak yang maksiat. Tapi karena ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah, tak jadi, kata Allah. Jadi zikir la ilaha illallah memberikan syafaat untuk umat manusia. Ini termasuk manfaat. Ketika kita pakai kata ulama, orang yang bertakwa, orang yang amalnya baik, orang yang banyak ibadah, zikir, itu hidupnya berkah. Kenapa? Kalau dia unjuk manfaat untuk dirinya dan untuk orang yang di sekitarnya. Masjid kita makmurkan, ini manfaatnya Pak, untuk semua yang ada di sekitar masjid. 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah kanan kiri, kata Nabi. Dapat manfaat. Ini salah satunya. Kalau bukan karena ada yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah, kata Allah kepada Nabi Musa, aku akan tuangkan api neraka jahanam ke mereka. Tapi karena ada yang zikir la ilaha illallah, tidak jadi. Karena mereka mengucapkan zikir la ilaha illallah. Itu termasuk faedah-faedah dari kalimat la ilaha illallah. Jadi luar biasa kandungan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dari keutamaan zikir la ilaha illallah, dan setidaknya bisa kita amalkan, bisa kita ucapkan minimal seperti yang dinisbatkan tadi oleh Imam Nawawi, paling sedikit 3 kali sehari la ilaha illallah, paling sedikit. Ada sisa waktu, ada semangat, masih ada ini, tambah lebih baik dengan niat agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.